Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indrawati Rahmatillah dengan NIM 2008 1020 1178. Kali ini kita akan membahas tentang multinational capital budgeting. Berikut subbab yang akan dibahas. 1. Faktor yang mempengaruhi penganggaran modal dilihat dari perspektif anak perusahaan dan juga induk perusahaan. Yang kedua, masukan penganggaran modal MNC. 3. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penganggaran modal MNC. 4. Penilaian penyesuaian proyek internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi penganggaran modal dilihat dari perspektif anak perusahaan dan induk perusahaan. Perbedaan pajak. Jika laba akan disetorkan ke induk perusahaan, maka MNC harus mempertimbangkan bagaimana pemerintahan induk perusahaan mengenai pajak atas pendapatan. Jika pemerintahan induk perusahaan mengenakan tarif pajak yang tinggi, maka dari sudut pandang anak perusahaan layak, namun dari sudut pandang induk perusahaan tidak layak. Pengiriman uang yang dibatasi. Ada proyek potensial di mana pemerintahan mengharuskan pendapatan anak perusahaan harus berada tetap di negara tersebut. Proyek ini menarik bagi anak perusahaan namun tidak menarik bagi induk perusahaan. Solusinya dengan cara membiarkan anak perusahaan mendapatkan pembiayaan secara parsial untuk proyek ini di negara anak perusahaan. Pengiriman uang yang berlebihan. Pertimbangannya, induk perusahaan yang menekankan biaya administrasi yang tinggi kepada anak perusahaan karena manajemen terpusat di kantor pusat. Bagi anak perusahaan, biaya administrasi adalah beban. Sedangkan bagi induk perusahaan, biaya administrasi dari anak perusahaan merupakan pendapatan. Pergerakan nilai tukar. Jika penghasilan akan dikirimkan ke induk perusahaan, maka akan dikonversi dari mata uang anak perusahaan ke mata uang induk perusahaan. Jumlah yang diterima oleh induk perusahaan dipengaruhi oleh nilai tukar yang ada. Masukan penganggaran modal untuk MNC. MNC memerlukan perkiraan karakteristik ekonomi dan keuangan. Karakter tersebut adalah: yang pertama, investasi awal. Investasi awal merupakan sumber dana utama dalam pembiayaan proyek. Investasi awal bukan hanya pembiayaan untuk memulai proyek saja, namun juga dana tambahan seperti modal kerja. Harga dan permintaan konsumen. Harga untuk produk itu dijual menggunakan produk kompetitif sebagai pembanding. Permintaan konsumen diproyeksikan dengan menggunakan data historis. 3. Biaya. Perkiraan biaya variabel dapat digunakan dengan perkiraan biaya komparatif komponen seperti biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Yang keempat, UU perpajakan. UU pajak atas penghasilan yang dihasilkan oleh anak perusahaan yang akan dikirimkan ke induk perusahaan itu berbeda-beda di setiap negara. Kelima, dana yang akan dikirimkan. Dalam beberapa kasus, pemerintah akan mencegah anak perusahaan untuk mengirimkan pendapatannya ke induk perusahaan. 6. Nilai tukar. Setiap proyek internasional akan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Adapun metode yang dapat digunakan yaitu metode hedging. Metode ini adalah melindungi nilai. 7. Nilai penyelamatan atau likuidasi. Dalam beberapa kasus, suatu peristiwa memaksa perusahaan untuk melakukan likuidasi. Probabilitas peristiwa tersebut bervariasi di setiap negara. 8. Tingkat pengembalian yang dibutuhkan. MNC dapat memperkirakan biaya modal yang dibutuhkan dan menetapkan tingkat pengembalian yang diperlukan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penganggaran modal multinasional. Fluktuasi nilai tukar. Perusahaan mengetahui bahwa nilai tukar akan selalu berfluktuasi. Maka analisis penganggaran modal multinasional dengan cara menggunakan dua skenario, yaitu skenario pesimis dan skenario optimis. Inflasi. Biaya variabel dan harga produk meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan oleh inflasi. Selain itu, inflasi juga mempengaruhi fluktuasi nilai tukar. Pengaturan pembiayaan. Banyak proyek asing yang sebagian dibiayai oleh anak perusahaan asing. Penilaian penyesuaian proyek untuk resiko. 3 metode yang digunakan untuk menyesuaikan evaluasi resiko. Tingkat diskonto yang disesuaikan dengan risiko. Tingkat diskonto yang disesuaikan dengan risiko akan mengurangi nilai proyek. Pendekatan ini mudah digunakan, namun
Metode ini tidak mencerminkan perbedaan tingkat ketidakpastian dari satu periode ke periode lainnya. Analisis sensitivitas. Penggunaan skenario nilai tukar merupakan bentuk analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas lebih bermanfaat karena menilai proyek dengan keadaan yang mungkin akan terjadi. Simulasi. Simulasi seperti pembuatan distribusi probabilitas untuk net present value yang didasarkan dengan rentang nilai untuk satu atau lebih variabel input. Sekian penyampaian materi dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Bye-bye.